Pernahkah kalian bertanya mengapa kita memilih produk tertentu daripada produk yang lain? Mengapa banyak orang yang rela membeli smartphone hingga belasan juta, padahal ada smartphone lain dengan fitur serupa yang lebih murah? Jawabannya terletak pada proses pengambilan keputusan konsumen yang kompleks. Setiap keputusan konsumen yang kita buat merupakan respon terhadap suatu masalah. Mulai dari kebutuhan sederhana seperti membeli makanan, sampai keputusan kompleks seperti memilih kendaraan baru. Kotler dan Keller membagi proses pengambilan keputusan konsumen menjadi 5 tahapan. Yang pertama, pengenalan masalah. Pengenalan masalah terjadi ketika individu menyadari adanya kesenjangan antara kondisi aktualnya dengan kondisi yang diinginkan. Terdapat 3 jenis pengenalan masalah dalam perilaku konsumen. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan, di mana konsumen benar-benar membutuhkan produk baru karena produk yang lama sudah tidak berfungsi secara optimal. Yang kedua, berdasarkan keinginan. Mungkin saja produk yang digunakan masih berfungsi, tetapi setelah melihat teman-teman menggunakan produk terbaru dengan fitur yang canggih, muncullah ketertarikan untuk melakukan pembelian. Yang ketiga, berdasarkan peluang. Konsumen melihat ada promo besar-besaran di e-commerce dan merasa ini kesempatan bagus untuk mendapatkan barang yang lebih baik, meski barang yang lama masih layak untuk dipakai. Yang kedua, pencarian informasi. Setelah menyadari akan kebutuhannya, biasanya konsumen mulai tertarik untuk mencari informasi. Dan di mana pada tahapan pencarian informasi ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pencarian internal. Biasanya konsumen melakukan pemilihan produk dengan mengingat pengalaman masa lalu, seperti merek apa yang pernah ia gunakan, bagaimana kualitasnya, yang dimana ini merupakan proses mengakses ingatan dan pengalaman yang tersimpan. Yang kedua, ada pencarian eksternal. Konsumen mulai melakukan pencarian informasi yang berasal dari luar dengan melakukan browsing internet, membaca review di YouTube, bertanya di grup WhatsApp, atau bahkan mengunjungi toko offline store. Yang menarik perhatian, saat ini pencarian informasi secara online telah mengubah perilaku konsumen secara signifikan. Setiap konsumen dapat mengakses ribuan review, video unboxing, dan perbandingan produk hanya dalam hitungan menit. Internet memberikan kekuatan kepada konsumen untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi. Langkah ketiga, ada evaluasi dan alternatif. Setelah mengumpulkan informasi, biasanya konsumen memasuki tahap evaluasi alternatif. Dari sinilah, biasanya setiap konsumen menyaring dan mengelompokkan pilihan-pilihannya. Nah, pada evaluasi dan alternatif, Shipman mengelompokkan 3 kategori produk yang biasanya ada dalam benak konsumen. Yang pertama ada e-focus set atau produk yang dipertimbangkan. Produk-produk ini memiliki kesan positif dan dianggap mampu memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada in-app set atau produk yang ditolak. Ini adalah merek yang secara aktif dihindari oleh konsumen. Mungkin karena pengalaman buruk di masa lalu, reputasi yang negatif, atau bahkan persepsi kualitas yang rendah. Yang ketiga ada inert set atau produk yang diabaikan. Merek-merek yang dikenal oleh konsumen tetapi tidak menimbulkan keinginan dalam membeli. Produk ini berada dalam posisi yang netral yang dimana dia tidak dipilih dan tidak juga ditolak. Langkah keempat yaitu pengambilan keputusan. Setelah melakukan evaluasi konsumen, biasanya langkah selanjutnya yaitu membuat keputusan. Tapi keputusan pembelian ini tidak sesederhana memilih produk terbaik secara objektif. Proses pengambilan keputusan melibatkan 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu pertimbangan, yang dimana konsumen menggunakan pendekatan non-kompensasi atau strategi sederhana untuk menyaring pilihan. Misalnya, dengan menetapkan harga maksimal pembelian, atau harus ada fitur tertentu. Kriteria yang tidak terpenuhi secara langsung dapat mengeliminasi produk tanpa mempertimbangkan keunggulan lainnya. Tahapan kedua yaitu tahapan pilihan. Dari sisa pilihan yang ada, konsumen biasanya menggunakan strategi kompensasi.
dengan menimbang berbagai atribut produk secara kompleks. Contohnya, mungkin iPhone lebih mahal, tetapi iPhone memiliki keunggulan dalam ekosistem yang terintegrasi dengan laptop MacBook. Atau Samsung lebih murah dengan fitur yang hampir setara. Kemudian tahapan terakhir, evaluasi pasca pembelian. Tahap terakhir yang sangat penting adalah evaluasi pasca pembelian. Setelah menggunakan atau mengkonsumsi produk baru selama beberapa hari, biasanya konsumen akan membandingkan kinerja aktual produk dengan ekspektasi yang ada sebelum membeli produk tersebut. Jika produk memenuhi ekspektasi, maka kondisi ini dapat menimbulkan hasil yang diharapkan atau tidak adanya hasil kejutan baik positif maupun negatif. Kemudian, jika produk melampaui ekspektasi, di mana kondisi ketika konsumen merasa sangat puas, bahkan mungkin loyal terhadap merek tersebut dan akan merekomendasikan produk ini kepada teman-temannya serta cenderung membeli merek yang sama di masa yang akan datang. Kemudian, jika hasil produk di bawah ekspektasi, kondisi ini terjadi ketika konsumen merasa kecewa dan tidak puas. Hal ini bisa memicu berbagai respon negatif seperti menyesal telah membeli produk tersebut dan menyebarkan review negatif di media sosial. Sekian pembahasan mengenai proses pengambilan keputusan konsumen. Terima kasih sudah menonton.